Halo semuanya, welcome back to Official Komplit Selular bersama saya Ijay, dan kali ini kita bakalan unboxing yaitu produk Vivo penerus dari Vivo Y35 yang kira-kira bakal kayak gimana. Kalau misalkan di Vivo Indonesia dia bakalan masuk 2 hari lagi di tanggal 25 kalau misalkan kalian lihat di official website-nya ya, di situ yang dimana brand ambassadornya sendiri Yuki Kato yang saya sendiri ngefans sama dia ya. Yang jelas di sini Vivo Y36 ini bentuknya udah kelihatan dari depannya. Yang ini warna nanti bakal kita sebutin juga. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan nih seputar info dari kami. Oke, langsung aja kita bakal first impresi dari boxnya dulu. Yang di sini tulisannya seperti Vivo pada umumnya ya. Vivo Y series emang desainnya kurang lebih kayak gini dari segi tulisannya, ada teksturnya gini Vivo Y36. Di sini udah kelihatan wujudnya yang warnanya hijau ini kalau nggak salah. Nah, yang nanti kita bakal cek kita dapat warna apa. Dan di bagian kanan ya, di sini ada Vivo aja. Di kiri cuma ada Vivo dan ada Soy Ink. Di atasnya di sini kosongan aja. Kita dapat di varian 8256. Dan di bawahnya kosong. Lanjut di bagian belakang yang udah ada point sellingnya. Point sellingnya sendiri di sini dapat di 6,64 inch Full HD Plus Ultra Screen. Wih, di. Dan di sini dari storage-nya udah gede, dapat 256 dan 8+8 GB RAM. Buat kecepatan charge-nya di sini udah kelihatan 44 watt flash charge dan udah ada NFC-nya juga, jadi udah mantep banget. Dan kalau misalnya kita lihat di bagian warnanya, di sini kita dapat yang namanya glitter aqua. Harusnya sih yang ini ya, glitter aqua tuh ya, tapi nanti kita bakal lihat aja. Jadi nggak perlu basa-basi lagi karena ini plastiknya udah disobek. Kita bakalan langsung buka aja ya dari HP Vivo Y36 ini. Seperti biasa langsung ditunjukin HP-nya. Tapi ini kita bakal simpen karena buaya kita lagi jalan-jalan. Ini kita taruh tengah dulu aja. Dan di sini kita dapat nomor emailnya. Dan di dalamnya kita masih dapat yang namanya soft case. Ya kalau misalkan dibandingin sama kemarin Infinix Hot 30 yang Free Fire Edition, ini sih biasa aja ya. Tapi dari frame kameranya bener-bener kotak banget. Ini kita pinggirin lagi, dan seperti biasa di sini kita dapat yang informasi penting, kartu garansi dan juga panduan ringkasnya. Di sini kita dapat kabel datanya yang udah USB Type C tentunya. Nah, udah USB Type C. Dan selanjutnya, di sini kita dapat SIM ejectornya juga. Ini kita satuin aja. Dan di sini kita dapat yang namanya batok chargernya. Double batok chargernya yang tentunya udah di 44 watt ya. Udah dijamin kenceng nih. Tapi nggak kerasa berat kalau 44 watt ini. Kayak yang di 18-an, cuma agak gede sedikit aja dari bentuk batok charger ya. Dan mungkin segitu aja yang ada di dalam kotaknya ini. Kita bakalan beres-beres dan langsung fokus di bagian HP-nya. Ya oke, sekarang kita udah bagian HP-nya. Langsung kita buka aja. Ini kita bakal taruh di samping, dan dari bodinya ini kayak kaca banget ya. Dan di sini kalau lihat dari frame kameranya dia udah punch hole, dan nanti kita bakal nyalain juga. Yang jelas bodinya gokil, cakep bener ya, sesuai sama yang ada di kotak ini. Dan ini belakangnya dari kaca, bukan ya, walaupun dilapisi kaca dan dalamnya ini paling jelas polikarbonat ya. Tapi dari backnya ini dia pakai kaca, kalian juga bisa dengerin. Yang jelas kalau misalkan kalian mau main game dan lain-lainnya, belakangnya kaca ini bakal menyerap panas dan juga harusnya sih bakal lebih adem. Kalau misalkan di Vivo V27 ini udah adem dari segi suhu main gamenya, apalagi kalau misalkan di belakangnya dikasih kaca kayak gini. Yang jelas ini glossy ya, tapi kalau misalkan kita coba ini nggak ninggalin sidik jari. Jadi kacanya bener-bener kece banget. Saya pribadi suka kok dari desainnya. Emang desain buat semua orang sih, tapi ini buat cewek-cewek juga kayak suka banget desain kayak gini. Kayak ada star jatuhnya gitu, mirip sama Vivo Y16 atau Y22 yang desainnya kurang lebih kayak gini, tapi ini lebih banyak aja. Keren, saya suka. Bodinya juga enak kok. Walaupun sedikit agak licin ya kalau ketika digenggam, tapi masih overall masih oke karena ada casingnya juga. Dan dari segi body bentuknya di sini benar-benar retro kotak banget. Saya bakalan coba berdiriin, kira-kira bisa nggak ya. Nah, kurang lebih kayak gitu, dia bisa berdiri. Jadi kalau misalnya beli stock shoot nggak perlu repot-repot diganjel pakai ginian. Mungkin kayak gitu ya. Yang jelas dari segi bodinya ini udah mantap. Dan di sini dari frame-nya
kelihatan ada warna-warninya di bagian frame-nya, kayak ada RGB light-nya. Ini sih yang bikin saya suka dari Vivo ini. Emang desainnya bener-bener mantap, saya suka. Performa juga udah oke. Di sini kelihatan dari dual kamera, di sini ada flashnya juga. Seperti biasa, Vivo ini pakai aspherical lens. Di sini ada Vivo aja. Dan di bagian kanannya di sini ada tombol power on off yang udah include sama side fingerprint. Volume up, volume down ini juga ada. Di bagian kirinya kosongan aja. Di atas ini ada mikrofon, di sini ada SIM ejectornya juga. Yang saya mau cek dulu sebentar ya. Ya, ini udah di triple slot juga ya dari HP Vivo Y36 ini. Sama kayak Vivo Y35 kemarin, aku coba lah. Dan lanjut di bagian bawahnya. Di bawahnya ini ada Lubang audio jack 3.5 yang ditunggu-tunggu sama orang. Mirip sama Vivo Y35 juga harusnya ada sih ya dari lubangnya. Nanti kita bakal bandingin juga. Sini ada mikrofon, lubang USB Type-C, dan juga ada speakernya juga. Dan mungkin segitu aja dari bodinya. Nggak kerasa udah lama ya kita bagian ngurusin bodinya aja. Langsung kita bakal lihat di bagian UI-nya. Kita nyalain dulu dan setting-setting dulu. Ya, dan ini adalah tampilan awal dari Vivo Y36 yang kalau misalnya dari layarnya ini kelihatannya IPS LCD ya. Dan ini kalau misalnya kita lihat dari boxnya, lebarnya dapat di 6,44 inch. Tapi ini udah Full HD Plus walaupun pakai IPS LCD. Dan di sini saya bakal cek juga. Seharusnya sih dia udah di 90 Hz juga ya kalau misalkan sesuai dengan yang saya riset. Dan setelah kita lihat-lihat di sini udah pakai 90 Hz, kita langsung ke 90 Hz aja. Dan yang jelas walaupun layarnya IPS tapi dia udah dapat di 90 Hz udah oke lah menurut saya pribadi. Karena kalau misalkan layar AMOLED dia bakal nge-glitch gitu ya di layar yang belum saya setting ini, layar kameranya. Ini udah ada NFC-nya juga karena di sini kalau misalkan kalian lihat di sini kita udah ada NFC juga seperti yang tertera di dalam kotak. Jadi ada upgrade dari Vivo Y36, 35 maksud saya ya. Dan di sini langsung aja kita bakal masuk di tentang telepon, dan ini udah Vantage OS 13 yang terbaru, dan sayangnya chipsetnya masih pakai Snapdragon 680, yaitu bisa dibilang nggak ada upgrade dari Vivo Y35. Sama-sama aja, tapi di sini yang bikin beda adalah kalau misalnya kalian lihat layarnya di sini Vivo udah bener-bener tobat, nggak ada layar yang namanya water drop, yang dimana harusnya sih dari Vivo Y36 ini di 3 jutaan, jadi yang mirip-mirip sama Vivo Y35. Tapi yang saya tekenin adalah layarnya, dan di sini bener-bener tipis kalau misalkan dilihat dari bezelnya, walaupun nggak setipis kayak Realme 10 atau Infinix kemarin juga tipis kok, kalau saya nggak salah. Paling dagunya agak tebel aja di sini. Overall masih oke. Saya juga masih suka dari Vivo ini. Di sini RAM-nya 8, Android juga udah 13, udah mantep banget. Dan di sini kita bakal langsung ke bagian kameranya. Yang kameranya sendiri ini dapat di dual kamera dengan kamera utamanya di 50 megapiksel dan 2 megapiksel. Selfie kameranya di 8 megapiksel, dan kita bakal langsung tes aja kameranya. Yang jelas hasil kameranya kurang lebih kayak gini. Nah, gimana menurut kalian buat hasil dari fotonya? Yang menurut saya pribadi ya HP Vivo hasilnya ya seperti pada Vivo pada umumnya, yang nanti bakal kita ulik lagi di review di next video tentunya ya. Dan yang jelas dari hasilnya sih udah mantap juga kok, apalagi bagian desainnya. Dan baterainya udah di 5000 mAh, kecepatan charge-nya juga tadi di 44 watt. Dan buat harganya, sayangnya di sini saya belum tahu harga penjualannya berapa di Indonesia ini. Jadi kalian pantengin aja di soft launch-nya 2 hari lagi di Vivo Indonesia. Harusnya sih ada, atau di websitenya Vivo kalian bisa pantengin aja, tungguin di websitenya Vivo, atau mungkin kalian tungguin aja di channel kita. Dan mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih dan dadah.